bisa menyimpulkan apa tentang komunitas belajar, khususnya komunitas belajar dalam sekolah, dan akan melakukan apa di dalam sekolah masing-masing dan di komunitas belajar antar sekolah. Silakan mulai dari mana? Mulai dari Ibu pengawas? Berarti Ibu di sekolah binaannya dan komunitas MKPS yang ada di antar sekolah. Silakan Bu. Langsung saja. Sebagai pengawas sekolah, maka hari ini yang bisa saya terima, materi yang saya terima yaitu pentingnya komunitas belajar itu. Ya, pentingnya komunitas belajar, sehingga saya akan sosialisasikan kepada teman-teman pengawas ya melalui KPS. Ya, hal-hal yang perlu saya komunikasikan dengan teman-teman pengawas itu adalah pentingnya komunitas belajar di sekolah binaan, ya, agar menjadi wadah untuk berkolaborasi di antara guru-guru baik sesama rumpun mata pelajaran maupun secara keseluruhan. Jadi dari pertemuan ini saya banyak mendapatkan informasi terkait pentingnya komunitas belajar tadi, bagaimana guru berkolaborasi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, menyamakan persepsi tentang model-model atau asesmen yang akan digunakan, bagaimana melakukan refleksi setelah melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hal-hal apa yang harus dilakukan. Itu semua dilakukan melalui komunitas belajar. Maka selain saya mengomunikasikan kepada teman-teman pengawas sekolah, maka langkah selanjutnya yang merupakan informasi yang saya peroleh dari pertemuan ini bersama Ibu Medira, yaitu bahwa saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah binaan manajerial saya agar membentuk atau mengarahkan kepada semua guru yang ada di sekolah agar mau untuk berkolaborasi di dalam komunitas belajar. Ya, semua bisa merencanakan segala yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dalam menyampaikan pembelajaran, merencanakan dan sebagainya yang berkaitan dengan tupoksi guru, agar siswa itu mendapatkan pelayanan yang sama, ya, walaupun diajar dengan guru yang berbeda. Ya, tujuan akhirnya adalah agar siswa mendapatkan pelayanan yang sama, agar bisa mencetak atau menghasilkan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, ya, yang merupakan tujuan akhir dari kesemuanya. Tepuk tangan buat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP Negeri 3 Babau, salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Babau. Beberapa hal yang saya bisa dapat simpulkan ketika mengikuti materi dari Ibu Medira pertama, bahwasanya tujuan akhir kita sekolah guru adalah bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, guru, kepala sekolah bergerak untuk bagaimana menciptakan atau mencapai tujuan pendidikan kita kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang juga menjadi tujuan negara kita tahun 2045 sebagai generasi emas. Yang kedua, selaku kepala sekolah, insya Allah saya pulang ke kegiatan ini melihat bahwa masih banyak kekurangan yang kami dapati di sekolah yang belum kami lakukan di sekolah, terutama tentang komunitas belajar atau kombel ini, sehingga tentu kami insya Allah akan menyampaikan ke teman-teman guru, mengumpulkan teman-teman guru kami. Mudah-mudahan ini bisa, walaupun sebenarnya sudah ada 4 komunitas yang kami sudah bentuk, namun belum semua. Harapannya adalah semua mata pelajaran punya komunitas, dan insya Allah komunitas-komunitas ini kita akan hidupkan, kita akan hidupkan kembali learning lesson study yang pernah kita pelajari dulu, sehingga guru-guru bisa berkolaborasi secara bersama-sama, menyusun perencanaan pembelajaran secara bersama-sama, merefleksi hasil pembelajaran secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, kaitannya dengan contoh-contoh yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang baik, seperti tadi yang disebutnya oleh Ibu,
Mungkin perlu pula kami di sekolah nanti membentuk atau menentukan salah satu pertama tentang PLC, Professional Learning Community, dan PDD, Professional Development Day. Ya, artinya apa? Kami akan mencoba menentukan ada hari tertentu untuk komunitas-komunitas atau PLC yang ada di sekolah untuk bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi, sehingga dengan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman guru melalui PLC atau melalui kombelnya, insya Allah insya Allah peserta didik kita akan mendapatkan proses atau pengalaman belajar yang sama di kelasnya nanti, siapapun gurunya. Karena dengan cara itulah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil pembelajaran optimal, dan insya Allah akan cepat kita mencapai tujuan negara kita, yaitu tujuan akhirnya yaitu menciptakan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan refleksi, saya memahami satu model refleksi yaitu 4F. Bahwa F pertama adalah faktanya. Yang saya perlu setelah mengikuti kegiatan ini, sebenarnya sebelum ibu masuk, kita sudah diantarkan dengan materi ini, pentingnya komunitas belajar di sekolah. Dan saya menyadari bahwa setelah saya membuat model komunitas belajar di tingkat antar sekolah, ternyata itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tingkat sekolah. Saya sadar betul, akhirnya saya membentuk namanya komunitas guru SMP 2 Kendari. Nah, setelah saya mendapat materi ini, ada satu pembelajaran penting yang saya terima dari ibu, bahwa sebenarnya kolaborasi yang kita lakukan antara guru itu kemudian dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai akhirnya refleksi di akhir kegiatan. Itu yang saya baru dapatkan hari ini. Dengan adanya satu contoh sekolah yang termasuk kalau unggulan tadi, mungkin kita tidak akan sama dengan sekolah itu karena terlalu ideal bagi kita, karena mungkin kapasitas guru yang sudah level internasional ya Bu, tapi saya menjadikan itu sebagai inspirasi bagi sekolah saya Bu. Itu. Yang kedua, bicara tentang perasaan. Saya merasa sangat senang, bangga, puas dan salut dengan Balai Guru Penggerak Transnegara. Kegiatan ini jujur sudah lama kami tunggu, dan mereka menjawab kebutuhan kami sebagai guru penggerak. Bukan karena Pak Awal adalah teman guru dulu di SMA, tetapi memang Ibu, saya menyadari ini adalah kebutuhan kami. Selama ini kita bicarakan bagaimana kebutuhan siswa ketika kita melakukan pelajaran berdiferensiasi. Sekarang ini adalah diferensiasi ke guru-guru Ibu, terutama guru penggerak. Bukan ya, saya sebagai salah satu guru penggerak Bu. Jadi ini adalah jawaban juga dari saya, kan tugas kita membentuk komunitas praktis. Saya tidak pernah menyangka bahwa ternyata akan mengantarkan kita ke kegiatan ini. Jadi saya luar biasa berkahnya bagi saya pribadi dan rekan-rekan guru. Dan selanjutnya, nilai-nilai yang saya terima dari kegiatan ini Bu. Nilai sosial, nilai kebersamaan, nilai saling menghargai, nilai kejujuran, nilai objektivitas, itu sangat saya dapat sekali di sini Bu. Dan nilai bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di sekolah dan ke depan insya Allah. Kita belajar bagaimana membuat rencana tindak lanjut, dan itu tidak mudah Bu. Setiap supervisi datang, tindak lanjut apa, dan itu tidak akan terjawab dia tidak punya rencana dari awal dan apa evaluasi dari hasil akhir. Dan satu yang paling penting adalah refleksi, bukan cuma refleksi di sini. Saya menyadari, saya melakukan refleksi di kelas, jam sudah berakhir Bu, anak-anak masih mau membacakan hasil refleksi, apalagi kalau dibacakan namanya, kemudian menyampaikan apa perasaannya, apa yang didapati, nilai apa yang diperoleh, dan apa rencana tindak lanjut. Itu saya mohon teman-teman guru, ini perlu sekali. Refleksi di akhir pembelajaran bagi siswa itu sangat penting. Ketika kita tidak lagi bermuara kepada bagaimana ujian nasional, ternyata itu sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak kita. Gitu. Terakhir, rencana tindak lanjut saya di sekolah. Insya Allah Bu, jika Tuhan meridhoi dan tidak ada halangan, saya bersama kepala sekolah, saya datang atas restu juga kepala sekolah, dia sangat mendukung kegiatan komunitas belajar di sekolah, dan saya akan coba mengikhlaskan apa yang saya dapat di sini. Mudah-mudahan Balai Guru Penggerak senantiasa mengiringi kami, dan kita tempat Bu. Hati ini, mulut ini, bilang terima kasih.